Oke guys, hari ini kita mau kembali ke konten Last Cam Standing 2025. Kita masuk ke episode 2. Sekarang saatnya Vivo X200 Pro yang kemarin ngalahin Oppo Find X8 Pro ditantang oleh Samsung Galaxy S25 Ultra. Setelah nungguin software S25 Ultra matang, saatnya kita tandingkan keduanya di Last Cam Standing. Let's go! Seperti yang udah kami sampaikan di Last Cam Standing episode pertama, tahun ini Last Cam Standing akan fokus ke hasil. Untuk spek maupun experience bisa lihat video ulasan masing-masing HP. Link ada di deskripsi. Di video comparison ini kedepannya gue akan mention X200 Pro sebagai Vivo dan S25 Ultra sebagai Samsung aja ya, biar lebih simple. Untuk Vivo, seperti biasa punya 3 mode warna, Vivid, Texture, dan Zeiss Natural. Bisa dipilih sesuai selera. Mayoritas jepretan gue menggunakan mode Vivid karena itulah yang paling optimal di mayoritas Sikon lighting. Sedangkan untuk Samsung tidak ada mode warna, yang gue pakai settingan default aja. Intinya sih soal warna, lagi-lagi seperti biasa itu adalah soal selera. Gue nggak akan menjadikan itu sebagai poin penilaian, tapi ya paling akan gue mention di sana-sini aja. Perlu digarisbawahi, kalau bicara skin tone, Vivo selalu terlihat lebih appealing buat orang banyak karena wajah yang difoto cenderung lebih seger dan fresh dengan adanya sentuhan pink hue. Kalau Samsung approach-nya lebih natural, apa adanya. Sedangkan untuk ketajaman di Sikon Good Lighting, keduanya sama-sama bagus. Perbedaan yang noticeable mungkin adalah soal noise atau fine grain di area gelap, seperti di rambut. Samsung lebih dilepas, Vivo dibersihin. Palingan ya, catatan buat Vivo, gue ngerasa kalau udah ketemu hijau-hijau, rada toksik saturasinya. Bisa kali itu diturunin dikit Vivo. Nah, kalau untuk foto non-orang, Vivo di Vivid seringnya warnanya lebih kental, lebih kontras. Kalau Samsung tuh beberapa kali gue bisa notice jepretannya punya blue tint dengan crush shadows di dark areas kayak pepohonan. Tapi di banyak skenario lain, seringan all about preference saja. Cukup ya, main di terang benderannya, langsung kita masuk ke main camera tapi kondisinya challenging. Foto di Sikon yang nggak terlalu backlight tuh aman ya. Gue merasa jepretan Samsung yang lebih enak dilihat di mata. Dynamic range-nya tuh balance antara anak gue di foreground dan pemandangan di belakang. Nggak diangkat secara berlebih. Sebaliknya Vivo, foreground dan background diangkat secara berlebihan. Overall exposure juga berasa rada over. Nah, sebaliknya kalau backlight-nya udah over banget, barulah dynamic range di jepretan Vivo yang berasa lebih balance. Meski memang gambarnya berasa proses ya. Di Samsung berasa banget tuh over. Awan di kiri belakang. Ditambah wajah anak gue juga udah mulai banyak noise kalau kita pixel peep. Lanjut, ketika cahaya mulai turun maupun di indoor lighting dengan pencahayaan yang warm, sebenarnya mayoritas karakter yang gue mention di Sikon Good Lighting masih berlaku, termasuk profil warna dan ketajaman. Pick aja cocoknya yang mana. Namun harus diakui ya, dalam beberapa skenario, jepretan dari foto Samsung nggak sosmed ready di Sikon seperti ini. Warnanya cenderung kayak rada butek gitu, dengan sharpness yang udah kena compromise dengan noise. Vivo dengan mode Vividnya, walau kurang bisa menetralisir efek lighting yang sangat warm, namun wajah anak gue terlihat clear dengan sharpness yang terjaga. Ya meski harus diakui, gue nggak bisa bilang Vivo itu natural juga. Di Sikon Low Light, foto Vivo comes out lebih tajam dan jepretannya lebih fokus aja ketimbang Samsung. Sharp gitu. Soal skin tone, karena kondisi cukup challenging, gue rasa nggak ada yang sempurna ya. Tapi Vivo kepengaruh sama cahaya cool dari arah kamera. Kontrasnya juga rada over. Sementara Samsung skin tone-nya dipukul rata. Jadi pinkish dan justru sedikit kekurangan kontras. Begitu masuk ke extreme low light, Vivo terlihat lebih baik dari Samsung. Cukup jelas terutama dari sisi detail yang merata, tetap keluar. Nggak kayak Samsung di mana ada bagian wajah yang detailnya sudah hilang. Alright, sampai di situ ya soal main camera di berbagai kondisi. Kebanyakan gue lihat saling mengalahkan aja, tapi kalau udah super challenging lightingnya, Vivo comes on top. Next, tele. Pertama kita compare 3X di Samsung versus 3,7X di Vivo. Keduanya optical ya. Karena focal length-nya beda, tentu beda komposisinya. Yang jelas gue moto dari spot yang sama. Secara output foto dari berbagai parameter jelas day and night bagusan Vivo. Baik warna, detail maupun clarity gambar. Kalau di crop itu semakin jelas. Lensa 3X ini memang sebenarnya udah nggak layak ya ada di flagship Excalibur S25 Ultra. Udah lama.
jadi komplain kami. Kita naik ke 5X, dimana artinya optical di Samsung pakai tele yang 5 kali dan hybrid zoom di Vivo S200 Pro. Surprisingly, jepretan foto Vivo bisa bersaing dan bahkan punya detail lebih baik. Walau memang ada sharpening tapi nggak over. Asiknya lagi karena sensor Vivo lebih besar, natural bokehnya tuh dapat banget. Di Samsung cenderung lebih sama antara objek dan background. Ketika kita masuk ke sikon lighting indoor, perbedaannya semakin terlihat. Vivo dengan hybrid zoom itu lebih perform ketimbang optical zoom Samsung. Masuk ke 10 kali hybrid zoom. Sebenarnya kalau kita nggak pixel peep, fine-fine aja ya. Begitu di crop, Samsung teksturnya overall udah hilang. Sedangkan Vivo mesti teksturnya masih berasa ya, terutama di wajah. Itu bisa dibilang bersih juga, kayak dibersihin. Namun rambut dan alis udah mulai berasa sharpening dan guratan watercolor painting efeknya tuh berasa. Exposure-nya juga harusnya lebih baik Vivo. Watercolor painting effect ini menurut gue adalah satu hal yang harus di-fix oleh Vivo di lensa telenya. Ketika lighting udah mulai drop, kayak di indoor gitu, karakternya sama. Bedanya Samsung semakin burem, Vivo semakin jadi watercolor painting efeknya. Naik ke 30 kali dan 50 kali zoom pun lagi-lagi sama perbedaan karakternya seperti di 10 kali zoom. Pada akhirnya 10 kali zoom ke atas, walau tidak perfect, ya jepretan Vivo lah yang masih menurut gue bisa lebih kepake. Asal jangan di pixel peep. So untuk tele jelas, Vivo masih di atas. Tunggu dulu, soal tele belum selesai, masih ada bahas portrait. Kalau yang kita compare adalah portrait 3 kali zoom di Samsung versus portrait 3,7 kali di Vivo, perbedaannya ada di detail. Hal ini tentunya terkait inferiority lensa 3X Samsung yang tadi gue bilang. Di Vivo sebenarnya masih ada sharpening sedikit, tapi ya masih oke lah, nggak over. Parameter lainnya tergantung selera. Samsung ngasih skin tone yang mendekati aslinya. Skin tone bini gue kalau dilihat di Samsung ya seperti begitu. Di Vivo itu berasa kayak ekstra bagus karena ada sentuhan warna pink di kulitnya. Saran gue kalau mau jepret foto portrait di Samsung tanpa ada kompromi soal detail, pakai lensa 5 kalinya aja. Asli, bagus banget detailnya. Gue nggak melihat ada jejak sharpening juga. Tinggal selera aja yang bermain. Sukaan karakter warna Vivo atau Samsung? Vivo mau portraitnya kita punch in sampai 5,9 kali pun itu juga detailnya masih terjaga ya. Kerapihan bokeh ya tergantung kompleksitas objek aja. Untuk foto portrait menurut gue equally good dengan edge sedikit ke Vivo ketika yang di-compare adalah 3X versus 3,7X. Kita masuk sekarang ke ultrawide. Untuk kamera ultrawide, keduanya punya dynamic range yang bagus. Bedanya WB Samsung tuh lebih ke cool dan Vivo lebih warm. Lalu jepretan Vivo cenderung lebih clean dengan detail yang masih lebih baik pula. Walaupun begitu, kadang-kadang sharpeningnya berasa jadi objek kayak kotor gitu. Di low light, kalau kita pixel peep, jepretan Samsung overall scene berasa lebih muddy, lebih buruk, dan exposure-nya jadi berlebih. Skin tone anak gue jadi ngaco tuh. Vivo walaupun detailnya menurun dan proses, tapi masih fine, dan overall warnanya masih cukup akurat. Nah, kita masuk ke selfie. Ini tergantung ya, mau Samsung yang kameranya itu jujur banget, kelihatan pori-pori dengan skin tone yang lebih mendekati asli, atau mau Vivo yang kelihatan lebih ganteng atau cantik, pilihan kalian. Untuk dynamic range masih lebih oke Samsung. Masuk ke sikon indoor lighting, gue masih prefer Samsung karena dia kelihatan lebih sharp. Kalau Vivo berasa udah soft. Terakhir untuk foto ada beberapa special modes yang notable. Seperti kalian udah tahu, Vivo punya magic trick untuk jepret foto telemakro dengan lensa telenya. Detailnya lebih natural, jaraknya bisa lebih dekat, warna objeknya pun lebih hidup ketimbang Samsung yang hanya bergantung dengan lensa utama dan ultra wide. Lalu buat anak yang super gak bisa diem, santai aja. Baik Vivo maupun Samsung bisa jepret fast moving object dengan baik. Objek bisa di-freeze tanpa blur di good lighting. Nah, magic berikutnya datang dari mode portrait. Vivo jauh lebih bisa nge-freeze objek. Di Samsung terlihat udah berasa motion blurnya. Oke, itu soal foto ya. Sedikit kita summarize. Main kamera Vivo punya keunggulan di low light dan indoor lighting. Tele overall Vivo juga lebih baik di berbagai zoom range dan di berbagai kondisi. Ditambah lebih versatile karena bisa jepret foto telemakro. Di range 3X portrait aja, detail Vivo sedikit lebih baik dan lebih bisa nge-freeze objek. Untuk ultrawide, Vivo punya edge di low light. Untuk selfie, gue masih prefer Samsung ya.
Intinya Vivo masih menang soal foto karena walaupun Samsung ada unggulnya beberapa, tapi unggulnya itu nggak mutlak. Beda sama Vivo yang di beberapa keunggulannya dia, itu keunggulannya cukup jauh. Alright, sekarang kita masuk ke video. Perekaman video di 4K 60 fps. Secara karakter perekaman video, Vivo WB-nya lebih warm, lebih kontras dengan dynamic range atau exposure control yang balance. Untuk Samsung, kebalikannya. Kalau soal stabil, keduanya sama-sama stabil. Soal image quality sama-sama bagus, tapi Vivo berasa rada overexposed dan sedikit kena smoothing, processing. Samsung juga nggak sempurna karena skin tone anak gue jadi terlalu kuning. Ngomongin detail yang bisa berasa beda banget antara Vivo dan Samsung itu di 3x optical Samsung dan 3,7 kali optical Vivo. Berasa banget tuh bedanya. Saran gue kalau record di Samsung mending pakai sensor 5x zoom-nya aja kalau memang harus ngezoom. Mending kalian yang mundur deh untuk dapat kualitas gambar yang oke daripada maksa pakai 3x-nya. Walaupun begitu, tetap ya overall video tele Vivo sedikit lebih bagus dari Samsung karena ketika kita udah zoom jauh mulai dari 10 kali, detail di X200 Pro lebih unggul. Gak jauh tapi cukup berasa. Zoom ke 20 kali lebih berasa perbedaannya. Lihat detail di daun yang jauh lebih keluar di Vivo. Begitu juga detail muka anak gue di video yang ini. Yang membingungkan tuh kenapa ya di 10 kali zoom Vivo tuh kayak susah ngelock objek. Goyang-goyang tipis gitu padahal gue nih pegangnya 2 tangan loh. Untuk video ultrawide gue prefer hasil dari Samsung ya, secara warna lebih mirip asli di mana ada cahaya senja yang jingga mendominasi serta overall image yang lebih clean. Vivo rada kontrasti, kelihatan sedikit sharpening juga. Nah, kalau urusan rekam video di kondisi remang ke gelap, main camera sih bersaing banget ya, too close to call dari berbagai parameter. Tapi kalau urusan tele, X200 Pro lebih baik pada 10 kali zoom maupun 20 kali zoom. Overall lebih bersih dan masih lebih detail gambarnya. Exposure juga lebih bener. Tapi kalau ultrawide lagi-lagi ya terlalu tipis untuk dijudge dalam kondisi lighting seperti ini. Untuk perpindahan antara lensa ketika recording, ketika zooming in, baik Vivo maupun Samsung 11-12 masih ada kekurangan di keduanya. Vivo berasa ngejut ketika pindah dari ultrawide ke main camera, sementara Samsung ngejedaknya pas pindah ke lensa 5x. Tapi kalau pas zooming out, keduanya sama-sama bagus. Gue juga observe keduanya masih ada beberapa kali perubahan exposure yang ngejut ketika pindah lensa. Ngejedak perpindahan lensa yang paling berasa ada di Samsung saat mau pindah ke lensa 5x. Nah, di Vivo nih rada aneh ya, walau ketika naik ke range 5x tuh jatuhnya sebenarnya cuma digital, tapi tetap berasa ngejedak. Yuk guys, lagi nyobain kamera depan nih versus antara Vivo X200 Pro dan Samsung Galaxy S25 Ultra. Kamera depan 4K 60 fps. Gimana? Lebih stabil yang mana? Terus cara sound recording juga bagusan yang mana? Lanjut, kita masuk ke video selfie. Ini jelas banget ya, gue pilih Samsung. Karena jelas footage-nya lebih stabil dan minim hentakan kaki. Dan saat panning juga lebih smooth. Karakter gambarnya sih sama ya, kayak foto selfie-nya, soal selera aja. Oke, summary soal video. Overall saling mengalahkan aja ya. Vivo punya keunggulan yang cukup jelas di perekaman video dengan lensa tele. Sementara Samsung punya keunggulan pada recording selfie-nya. Lebih smooth dan stabil ketimbang Vivo. Alright, itu adalah Last Cam Standing episode 2 antara Vivo X200 Pro versus Samsung Galaxy S25 Ultra. Vivo X200 Pro punya edge yang mutlak soal fotografi, terutama di sikon lighting yang challenging dan foto yang berhubungan dengan kecanggihan lensa telenya. Sedangkan untuk perekaman video saling mengalahkan aja. Nah, ini artinya overall Vivo X200 Pro unggul dan keluar sebagai pemenang di Camera Battle episode 2. Berikutnya kita akan versuskan Vivo X200 Pro dengan Xiaomi 15 Ultra. Sepertinya ini akan menjadi real test untuk Vivo X200 Pro. Kita tunggu. By the way, kalau kalian mau beli Samsung Galaxy S25 Ultra atau Vivo X200 Pro, jangan lupa bisa beli di Studio Ponsel. Mereka menjual ponsel resmi Indonesia. Duduk, santai, pesen, dan barangnya nanti bakalan sampai rumah. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alex Scientist K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya.